fil khair rabbi tamim bil khair amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah. Amin. Dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 35 ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mali ay ashabuha wa athqaluha thalathun, zikrullahi ta'ala ala kulli halin ay fi kulli zamanin wa makanin, wa muwasatul akhi ay muawanatuhu min malika, wa insaful faqiril baisi min nafsika ayij'al nafsaka khadiman lil muhtajil ladzi asabahu bu'sun ay syiddatun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillahi hubbu zikrillah wa alamatu bughdillahi bughdu zikrillahi azza wa jal. Rawahul Baihaqi an Anas bin Malik. Maksudnya waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, Nabi bersabda, kata Nabi, asyadul a'mali, amal perbuatan yang paling berat, ay ashabuha, artinya yang paling sulit, sukar, angel, tahu angel? Ya, susah. Wa athqaluha, dan paling berat. Jadi amal yang paling susah, paling berat, salasun, ada 3. Ini Nabi menyatakan begitu. Apa itu 3 itu apa? Zikrullahi ta'ala, 1, zikir kepada Allah ta'ala ala kulli halin, atas setiap keadaan. Yang dimaksud kulli halin ay fi kulli zamanin, artinya pada setiap zaman, waktu, wa makanin, dan tempat. Itu 1. Yang kedua, wa muwasatul akhi ay muawanatuhu. Yang kedua, menolong saudara. Ay muawanatuhu, artinya menolongnya, min malika, dari hartamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa insaful fakiril baisi, menginsafkan fakir, orang fakir yang susah,
min nafsika, dari dirimu. Aij'al artinya jadikanlah nafsaka, diri kamu, khodiman, pelayan, lil muhtaji, pada orang yang perlu, alladzi asobahu bu'sun, yang dia ketimpa kesusahan. Aisyiddatun artinya kesusahan. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah, tanda-tanda cinta kepada Allah, hubbu zikrillahi, yaitu cinta zikir kepada Allah. Wa alamatu bughdillahi, dan tanda-tanda benci, sekarang benci, dan tanda-tanda benci kepada Allah, bughdu zikrillahi, yaitu benci zikir kepada Allah azza wa jal. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Enggak kedengaran? Hah? Oh. Macam apa? Jadi hadis yang kita baca pertama, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asyaddul a'mali ay ashabuha wa athqaluha thalathun. Amal pekerjaan yang paling berat itu ada 3. Pertama, zikrullahi ta'ala ala kulli halin ay fi kulli zamanin wa makanin. Yang pertama ialah zikir kepada Allah pada setiap zaman dan makan, tempat. Jadi zikir kepada Allah di mana saja berada, kapan saja berada, itu memang berat. Kalimatnya pendek, kalimatnya cepat dibaca, tapi kalau yang bersangkutan itu benar-benar tidak istiqomah, berat rasanya. Berat. La illallah, kan pendek. Tapi kalau tidak istiqomah, yang zikir, yang melaksanakan, berat sekali. Apalagi yang panjang, berat. Hari tiap pagi itu lari pagi, guru judo lah. Murid judo kalau pas belajar di situ banyak. Begitu. Pas hari Senin lari pagi di depan Masjid Cut Nyakdin, Jalan Johar, Menteng. Kepleset, cuma kepleset. Enggak tertolong nyawanya. Mata yamutu, maut, meninggal. Saya dikasih tahu sama jamaah, Ustadz, ya, ada wali murid meninggal. Bilangnya wali murid, siapa namanya? Muhammad Ali Apendi. Apendi ya, bukan Apandi. Ah, yang benar ente ngomong, saya bilang begitu. Nggak percaya, benar. Kemarin masih ngaji, ngikutin ngaji anaknya. Saya kan ngajar anaknya kemarin. Ya kemarin, tapi sekarang meninggal, kenapa? Saya nggak percaya, langsung saya ke rumahnya. Bener Pak, astagfirullahaladzim, meninggal. Saya tanya istrinya, tanya anaknya yang paling gede, bagaimana ini kejadiannya? Cerita begitu, subhanallah. Nah, itu. Jadi jangan berkata saya masih sehat, segar bugar, masih lama saya mati. Jangan. Orang segar bugar mati banyak gitu ya. Ya Allah. Dia kan guru judo ya. Saya pernah ngomong, ya mau ngajar anaknya, Pak, sebelum ngaji itu saya ngomong, Pak, saya kan ngaji anak Bapak. Ya, tolong saya ajarin judo Pak. Saya bilang begitu. Tolong saya ajarin judo Pak. Jangan. Dibentak saya, jangan. Loh kenapa? Ilmu setan. Tuh, bilangnya ilmu setan, bener. Ini ilmu setan Ustaz. Loh, kalau ilmu setan ada ilmu Allah? Ada. Apa? Yang ngaji itu seperti anak saya. Dia bilang begitu, betul.
Ya Allah, ya udah saya nggak jadi ikut Pak. Padahal yang belajar banyak sekali. Sampai maaf, kakaknya Megawati siapa namanya? Ada yang kenal? Guntur. Guntur belajar judo juga di situ tuh. Waktu masih mudanya itu. Guntur belajar judo di situ. Tapi saya mau belajar judo dilarang, dibentak. Jangan. Kenapa? Itu ilmu setan. Ya Allah, ilmu setan katanya. Ah itu tentu ya. Maka siap-siaplah untuk menghadapi kematian. Tuh zikir paling berat dikerjakan. Yang kedua, wa muwasatul akhi ay muawanatuhu min malik. Menolong saudara dengan harta, menolong saudara dengan harta. Lihat teman sebelah kanan, sebelah kiri, tetangga. Ya Allah, kasihan banget nih ya. Mau nyekolahin anak juga nggak mampu. Padahal duit kita banyak. Rasanya mau nyodorin duit berat nggak? Berat, sayang-sayang. Sayang-sayang. Padahal kalau kita sodorin duit, tanya, kenapa nggak sekolah? Nggak bisa beli buku misalnya. Berapa harganya? Cuma 200.000, tapi saya nggak punya duit misalnya tuh. Wah, bagi orang ini 200.000 nggak ada apa-apanya. Tinggal diambil aja 500 nih, kasih, kan gampang. Tapi rasanya kayak ada yang pegangin tuh tangan. Ya Allah, itu berat ya, berat. Aneh lagi begini, kalau mau sholat Jumat, bawa uang amal. Bawa uang amal tuh. Ntar kan ada kotak keliling ya. Ada kotak keliling. Amal, kotak amal tuh. Mau ngantongin duit dari rumah 50.000 untuk dibawa ke masjid. Apa kata hati? Jangan 50.000 kebanyakan. Jangan 50.000 kebanyakan. Masuk ke masjid bawa 50.000 kebanyakan. Akhirnya 5.000, itu pun udah lecek banget. Giliran mau ke mall, bawa 50.000, tuh gak ada artos. Naon? Gak punya duit, tuh begitu tuh, nafsu tuh. Ya Allah, ke mall punya 50.000, gak punya duit, saya gak jadi ke mall. Astagfirullah Rabbal Baroya. Giliran ke masjid 50.000, oh gede banget 50.000, jangan ah. Astagfirullah Rabbal Baroya. Itulah berat kata Nabi. Asyadul akmal. Masya Allah. Sehingga bahwa kadang-kadang tuh uang amal logaman. Akhirnya kotak amalnya terbuat dari kaleng, begitu ya. Ya Allah, dimasukkan gludak. Ini sini lagi geludak, sana lagi geludak. Astagfirullah. Khutbah udah dimulai, sini bunyi, bagaimana sih itu? Astagfirullahaladzim. Itu termasuk amal yang paling berat. Latih diri kita ya, latih diri kita, jangan sampai begitu, jangan sampai begitu. Saya tak sering ngomong, kalau ada pengemis tuh, kasih. Kalau tidak ngasih, tolong ngomong yang halus. Takut itu malaikat lagi diutus oleh Allah menjelma pengemis. Nanti kalau dia minta pada kita, kita enggak ngasih, bentak-bentak, Allah balik harta kita. Tadinya hartanya banyak, sekarang dibalik. Gak duwe apa-apa rek. Ya Allah, enggak punya apa-apa akhirnya. Sedih tuh. Ngomongnya halus lah dengan pengemis itu ya. itu yang kedua itu. Yang ketiga, wa insaful fakiril ba'isi min nafsika. Menginsafkan fakir yang susah dari diri kamu. Maksudnya bagaimana? Ayij'al nafsaka khadiman lil muhtaji alladhi asabahu bu'sun ay syiddatun. Jadikanlah diri kamu pelayan orang yang memerlukan, yang butuh, muhtaj, yang lagi kesusahan. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang susah, kita suruh menolong.
Tolong tuh, tolong. Jangan pura-pura nggak ngeliat, pura-pura nggak ngeliat, ya Allah, gitu ya. Jadi kita harus mau nolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah atas birri, kebaikan, wat taqwa dan takwa. Itu yang ketiga. Ya, itu yang ketiga. Ada lagi Nabi berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah. Tanda-tanda cinta kepada Allah yaitu cinta zikir kepada Allah. Kita cinta pada Allah, ada tandanya. Apa tandanya? Senang zikir. A senang dengan B. Laki semuanya lah, laki semuanya. Senang, berkawan senang. Ada tanda-tandanya. B senangnya ini kemauannya. Beta A yang senang tuh tahu, oh saya berikan. Tuh ada tandanya berarti. Ada tandanya. Nah, kita kalau cinta kepada Allah harus ada tandanya. Apa tandanya? Hubbu zikrillah, yaitu cinta zikir kepada Allah. Cinta zikir pada Allah. Kita cinta pada Allah kan? Cinta pada Allah, makanya senanglah zikir. Zikir. Nggak usah panjang-panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kan? Iya. Tuh, tanda-tanda cinta pada Allah. Maaf, jam 7:30 lewat, belum suruh minum. Minum dulu, Pak. Lupa saya. Ya sebentar. Ini ada. Iya, hujan lagi, iya. Ayo minum dulu, minum. Ayo minum. Silakan, Pak, silakan. Bagus, hujan, iya kan? Jadi adem. Silakan, kuenya dimakan, Pak. Sok dilakat, sok, mangga. Ibu-ibu ada, Bu? Ya, makan, Bu, silakan, Bu. Udah 7:30 lewat. Silakan, Pak. Cinta kepada Allah, cinta zikir kepada Allah. Zikir. Itu tanda cinta kepada Allah. Senang berzikir, senang berzikir. Kalau ada cinta, ada benci. Lah kalau cinta kepada Allah, tandanya zikir kepada Allah. Lah sekarang kalau tanda-tanda benci kepada Allah, ada orang benci kepada Allah, tandanya apa? Bughdu zikrillah. Bughdu zikrillah. Orang yang benci kepada Allah ada tandanya. Apa? Tandanya yaitu benci zikir kepada Allah. Gitu tuh. Walaupun kita tidak zikir sendiri, kalau kita cinta kepada Allah, mendengar orang zikir senang rasanya. Senang, alhamdulillah di masjid masih ada kedengaran zikir. Di musola ada kedengaran zikir, malam Jumat ada kedengaran zikir gitu. Jangan bilang malah ada azan disamakan dengan apa? Au gitu. Astagfirullah. Jangan. Itu tandanya nggak senang zikir. Kalau nggak senang zikir berarti tandanya nggak cinta kepada Allah, benci kepada Allah, benci kepada Allah. Maka ucapan kita sehari-hari mestinya kita bisa robah yang tidak mengandung zikir. Contoh, pekerjaan kita yang tidak mengandung zikir. Mau memulai sesuatu, mau maculnya di kampung kan macul ya, mau maculnya, mau berangkat kemana, mau pekerjaan apa saja yang kita kerjakan, biasanya kan mulai gitu, ayo mulai gitu kan ya. Kalimat mulai sebaiknya diganti mulai sekarang dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngerjakan sawah, yang kerja orang banyak, mau macul,
Udah siap mau jalan, mau mulai macul, ngomong aja Bismillahirrahmanirrahim. Oh berarti mulai macul. Kita macul sudah dapat pahala, sebab kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Zikir. Apalagi kalau mau makan kan, walaupun cuma bismillah baca, kita mau makan Bismillahirrahmanirrahim, cuma itu aja, ya boleh. Kalau mau dipanjangkan ya Allahumma barik lana fima. Nah, boleh. Kita mulai dari sekarang. Robah dengan kalimat bismillah. Kita kadang-kadang mau jalan, masih punya anak kecil, kita mau jalan kerja, anak kecil di depan pintu dengan ibunya lagi digendong, atau baru datang anak kecil menjemputnya di depan pintu. Biasanya halo, gitu ya, halo, ya begitu. Ganti jangan halo, assalamualaikum. Wah bagus banget. Assalamualaikum nak. Tuh. Assalamualaikum ibu, jalan ya. Ulah indah banget tuh. Masa mau jalan halo, angkat tangan lagi. Apa ini maksudnya? Halo. Jangan, coba diganti assalamualaikum. Begitu. Dengan dong zikir dapat pahala. Doa lagi assalamualaikum, semoga Anda sejahtera tuh. Coba kalau halo apa artinya? Punya pahala? Enggak dapat. Iya. Begitu tuh. Diganti. Kita ada anak. Anak itu mau berangkat sekolah. Jam 6 berangkat. Krimis. Kita melihat anak mau sekolah. Hatinya bagaimana coba? Iya. Biasanya kita baca atau ngomong hati-hati nak, gitu kan? Hati-hati nak. Tuh. Coba kalimat itu diganti fi amanillah. Fi amanillah. Semoga dalam keadaan aman dari Allah. Fi amanillah. Insya Allah selamat, insya Allah selamat. Begitu tuh. Coba diganti fi amanillah. Fi amanillah. Masya Allah. Itu sekaligus dapat pahala. Kadang-kadang kita dikasih sesuatu dari orang, dikasih berkat, dikasih madu, dikasih apa lagi? Wah dikasih lah. Kasih amplop katanya, kata Pak Haji itu. Biasanya terima kasih begitu kan? Dikasih madu, terima kasih, terima kasih. Kalimat itu tolong diganti. Digantinya dengan apa? Jazakumullah khairan. Kan bagus banget, jazakumullah khairan. Semoga Allah mengganti kamu dengan kebaikan. Jadi kalimat terima kasih diganti jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Bisa kan? Insya Allah bisa. Jazakumullah, sudah cukup lah. Bisa, insya Allah bisa. Itu sekaligus dapat pahala kita. Zikir itu namanya. Kita naruh barang di rumah. Naruh barang, iya. Barang itu yang naruh saya sebagai suami, kepala keluarga. Istri mau pakai, tanya, gunting di mana? Misalnya gunting. Gunting di mana, ayah? Di mana ya? Di mana? Di mana? Cari-cari belum temu. Lupa. Jangan ngomong lupa sama istri. Lupa saya. Ganti dengan kalimat apa? Astagfirullah. Tuh. Gunting di mana, ayah? Astagfirullah. Oh, berarti ayah nggak ingat gunting di mana. Ya cari bareng. Astagfirullah. Tuh. Jadi kalimat lupa supaya diganti dengan astagfirullah. Itu dapat pahala. Dapat pahala. Di samping dapat pahala, astagfirullah kan minta ampun. Dosa kita diampun sama Allah. Punya dosa enggak? Banyak. Dosa yang banyak itu diampun sama Allah. Astagfirullah. Begitu. Kita bersyukur. Habis sakit sembuh. Syukur kan?
Syukur saya sembuh. Syukur saya sembuh, begitu ya. Syukur lagi narik becak, syukur. Diganti kalimat itu dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Udah di rumah, dari rumah sakit, kawan kawan datang nengok, udah sembuh bang. Alhamdulillah sembuh, berkat doa ente saya sembuh. Alhamdulillah tuh diganti itu alhamdulillah. Syukur saya udah sembuh tuh. Nah syukurnya itu diganti alhamdulillah sudah sembuh, begitu. Kita mau berangkat ke masjid, pas buka pintu ada tamu di depannya, kan kaget kan? Kaget. Apa yang kita ucapkan? Jangan sialan loh. Ya, ada tamu bawa duit, sialan. Jadi apa yang diucapkan? Subhanallah. Ente dari mana? Subhanallah. Tuh. Maha suci Allah. Dapat pahala tuh zikir. Itu tasbih. Dapat pahala seperti orang umroh tuh. Subhanallah. Akhirnya tamu masuk. Udah masuk tamu ngomong, saya diutus oleh Bapak A nih namanya. Terus nanti malam suruh tahlil di rumahnya. Ada acara apa? Selamatan 40 hari. Rezeki kan? Berangkat tahlil. Bener. Ya Allah, berkatnya kanan kiri ada. Tuh, syukur. Alhamdulillah. Kalau kaget, subhanallah. Begitu ya. Terus ada lagi yang perlu diganti. Ya ada. Jalan-jalan kemana? Ke pantai lah misalnya. Begitu melihat pantai, indah sekali. Ya Allah, pantainya indah sekali. Kagum orang itu melihat pantai. Kalau kagum, apa yang diucapkan? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu. Jangan cuma terkagum-kagum. Indah banget nih pantai ya, indah banget nih ya gunung. Jangan, tapi Masya Allah, Masya Allah tuh. Kalau kaget subhanallah. Kalau kagum Masya Allah tuh. Ada lagi, ada glugdum. Pak Sudar yang jawab. Iya, subhanallah bisa tuh. Ada orang kadang-kadang kan kejiwaannya beda-beda ya. Kejiwaannya beda-beda. Tadinya cuma paling kumpul dengan keluarga, paling banter dengan kawan selingkungan RT. Sekarang hadir di majelis taklim, kayaknya nggak pede. Apa pede? Iya, nggak pede. Ya Allah, jamaahnya banyak banget, ngeper saya tuh. Nggak pede, izin. Nggak pede. Ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula. Terus baca. Insya Allah jadi pede nanti. Iya, jadi pede. Tadinya suruh azan di lingkungan rumah bisa, azan bisa. Sekarang giliran datang di masjid yang lebih besar, jamaahnya banyak, suruh azan, nggak pede kan? Nggak pede. Bacalah sebelum azan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Apalagi Rasulullah pernah menyatakan, siapa yang punya urusannya penting, biar urusan itu tercapai, bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? Kata Nabi, sehari cukup 100 kali. Banyak? Enggak banyak. Banyakan mana mau ngobrol biasa? Banyakan ngobrol. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Punya urusan nih, biar tercapai, itu dibaca.
Sekali duduk, kalau sekali duduk bisa, atau dibagi sehari semalam sholat berapa kali? 5, 100 dibagi 5 20, sudah lohor 20, asar 20, akhirnya 100 kali sampai subuh tuh. Nabi menyatakan lagi, kalau punya urusannya sangat penting. Kalau tadi kan cuma penting, ini sekarang sangat penting. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sehari 300 kali. 300 sekali majlis. Kalau kuat silahkan, kalau tidak ya dibagi 5 lagi. Jadi berapa? 60 ya. 60. Itu zikir gitu ya. Zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada orang punya kawan, udah lama nggak ketemu. A dengan B lah misalnya, udah lama nggak ketemu, nggak jumpa. Tidak besuo, lah lama tidak besuo. Akhirnya satu saat ketemu, si A memuji B. Ya Allah, ente masih cakep banget ya, masih ganteng banget, giginya masih utuh tuh. Dipuji kan? Itu A bilang begitu. Terus B bagaimana? Jangan bangga berkat ini jangan. Tapi apa yang diucapkan? Barakallah, barakallah, barakallah. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberkahi. Begitu tuh. Itu zikir juga, zikir ya Allah. Begitu ya. Sekali lagi perlu. Saya ketemu Ustaz Didin di masjid. Ustaz Didin mau jalan ke sini, saya ke sini. Kesenggol pundak Ustaz Didin. Saya salah. Minta maaf kan? Apa yang saya ucapkan? Afwan ya Ustaz. Afwan ya Ustaz. Tuh, afwan tuh minta maaf. Afwan ya Ustaz. Afwan ya Ustaz. Begitu. Jangan malah kita ngomong, rasain lo. Gua senggol. Kebetulan lagi bisulan lagi di sini. Aduh, jangan. Iya, jangan. Itulah ucapan zikir. Mari kita biasakan setiap hari di kehidupan kita ya. Iya. Jadi kata Nabi, tanda cinta kepada Allah yaitu cinta zikir kepada Allah. Tanda benci kepada Allah adalah benci zikir kepada Allah. Qala al-Manawi, telah berkata Imam Manawi, alamatu hubbillahi, tanda-tanda cinta kepada Allah, li abdihi, kepada hambanya, hubbu abdihi, yaitu cinta seorang hambanya, li dzikrihi, untuk menyebut Allah, li annahu, karena sesungguhnya, idza habba, apabila dia cinta abdan pada seseorang, zakarahu, maka dia menyebutnya. Wa idza dzakarahu, dan apabila ia menyebutnya, habbaba ilaihi dzikrahu, maka dia akan menyenangkan kepadanya, akan menyebutnya. Wa aksahu, dan sebaliknya. Maksud sebaliknya, kalau tidak nyebut berarti enggak zikir pada Allah, tidak cinta pada Allah. Begitu. Itu kata Imam Manawi. Tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya, maka Allah cinta pada hambanya untuk selalu zikir. Maka kalau kita selalu zikir, tandanya kita dicintai oleh Allah. Begitu, cinta pada Allah. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatan, menceritakan, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ana ma'a abdi, kata Allah, saya bersama hambaku, bi ilmi, dengan ilmuku, idza dzakaroni, apabila ia ingat padaku, wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain, ma dzakaroni, selagi dia ingat pada aku. Tuh. Wa taharrakat, dan bergerak-gerak, bi, sebab aku, syafatahu, bibirnya, dua bibirnya. Nabi berkata lagi, menceritakan dari Allah. Allah berkata, ana ma'abdi bi ilmi idza dzakaroni, saya selalu bersama hambaku, maksudnya manusia, saya selalu
bersama hambaku yaitu manusia, idza dzakaroni, apabila ia ingat kepada aku. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepada aku juga ingat kepada kamu. Begitu. Jadi kalau saya ingat pada Allah, Allah ingat pada saya. Sama dengan inilah, maaf, sekarang sering terjadi. Ada WA ya. WA itu apa ya? Ada WA. Ada A punya teman namanya B, padahal jauh. A di Betawi, B di Surabaya. Tapi sering WA. Yang di Betawi WA pada temannya yang di Surabaya. Yang di WA ingat nggak kira-kira? Pada A yang kirim WA di Betawi. Ingat kan? Ingat. Dari sana kirim lagi. Nanti satu saat kirim lagi begitu, dibalas. Itu ingat. Ya kita dengan Allah juga begitu. Kita ingat pada Allah dengan zikir, dengan munajat. Allah ingat pada kita. Ingat pada kita tuh. Apalagi maaf, kita zikir kepada Allah di tengah-tengah umat lagi bergelimangan dosa, maksiat. Kita zikir pada Allah, pahalanya lebih banyak itu. Jam 12 malam tadi malam. Iya, ini misal kebanyakan bergelimangan dosa, maksiat tuh. Semua orang maksiat, ini ada orang zikir pada Allah, yang zikir pahalanya luar biasa tuh. Pahalanya luar biasa. Alhamdulillah jamaah kita nggak ada nunggu jam 12 malam ya untuk ganti tahun begitu. Alhamdulillah nggak perlu tuh ditunggu. Yang perlu ditunggu jam 2:30 malam untuk tahajud. Saya nggak tidur. Ada apa? Nunggu 2:30 malam. Apa yang kau perlukan? Saya mau sholat tahajud, bagus. Saya mau qiyamul lail, bagus. Nunggu jam 12 malam cuma mau nih ya ngecus petasan. Ya Allah, petasan itu perbuatan orang majusi. Orang majusi kalau panggil umatnya untuk beribadah, yang dinyalakan api. Cuma petasan jam 12 malam ditunggu. Ya Allah, giliran ada pengajian sampai jam 10 malam doa. Lama banget ya Ustadz ya. Tanya pada panitia, Ustadz itu giliran hari apa? Setiap minggu kedua hari Minggu misalnya, ditandain besok kalau Ustadz itu datang saya nggak mau ngaji. Ya Allah, giliran nunggu jam 12 nggak ada ngantuk, petasan dinyalakan, itu niru orang majusi itu. Tiup trompet ada. Astagfirullah. Itu pekerjaan Yahudi. Yahudi kalau panggil umatnya untuk beribadah, yang ditiup trompet. Iya, yang ditiup trompet. Ini umat Islam, masa itu tiup trompet? Udah aki lagi. Ya Allah, saya khawatir aki-aki lagi umurnya udah 72 misalnya, nunggu jam 12 malam ikut tiup trompet, akhirnya nyawanya habis, mata yang maut, meninggal. Kira-kira matinya apa ya? Wallahu a'lam. Jangan sampai begitu ya. Ya Allah. Tuh perbuatan Yahudi begitu, tiup trompet. Panggil umatnya untuk beribadah. Kalau bunyiin lonceng apa? Iya, itu perbuatan Nasrani. Manggil umatnya untuk beribadah, lonceng dibunyikan. Saya ingat waktu saya tinggal di Kebon Sirih. Ada yang tahu Kebon Sirih ya? Itu di belakang Sarina ada gereja gede, katedral. Bukan gereja apalah, Teresia betul. Belakang Sarina. Asal jam 6 pagi loncengnya dibunyikan, neng. Yang namanya neneng panggil, apaan gua di sini?
Itu dibunyikan setiap pagi. Ya Allah. Kita jangan ikut-ikutan. Man tashabbaha qauman fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum, termasuk dia. Kita ikut-ikutan di trompet. Ya, Yahudi nanti, Masya Allah. Kita tiup apa tadi meluncuran apa tadi? Petasan tuh, nyalakan petasan. Sama dengan Majusi. Allah Akbar. Sampai di sini dulu ya, waktunya habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf. Terima kasih Pak Yai. Para hadirin, Ta'ibabil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar Hadil Akar Washabil Ahyar Adad Yamin Billahi Wabdari Allahumma ja'alna ma'uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wajihum min ahli syarr wa dhaif innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnul khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasa istighfar. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.